Pemirsa, ucapan belasungkawa atas wafatnya tokoh pendidikan nasional Abdul Malik Fajar juga disampaikan oleh sejumlah pejabat dan tokoh nasional. Di antaranya dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019 Yusuf Kala. Dan berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Ya, pada hari ini bangsa Indonesia, khususnya warga Muhammadiyah dan warga umat Islam telah kehilangan putra terbaik yang telah membuktikan selama ini sebagai putra Indonesia yang memberikan pengabdiannya yang luar biasa untuk kepentingan bangsa. Beliau seorang yang sangat inklusif, bisa diterima di semua kalangan, dan beliau juga bisa memainkan peranan banyak perspektif, mulai dari pendidikan sampai di bidang sosial. Dan mudah-mudahanlah beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah sesuai dengan pengorbanan amal bakti yang beliau sumbangkan untuk kepentingan umat dan bangsa ini. Intelektualitas beliau dan juga komitmen kemanusiaan beliau. Karena itu terus terang saya merasa kehilangan dari kepergian beliau. Saya mendengar dari keluarganya bahwa terakhir dia sebetulnya ingin bertemu dengan saya, bicara soal-soal politik. Rupanya rencana beliau untuk ketemu dengan saya itu tidak jadi karena saya sudah cukup lama ketemu dengan beliau. Rupanya memang ada niat untuk ketemu dengan saya, tapi rupanya tidak terpenuhi. Tapi tentu saja tidak mengurangi apa yang menjadi sikap saya terhadap beliau. Beliau tokoh yang sangat saya hormati. Dari segi usia memang beliau agak lebih tua dari saya, tapi dari usia yang lebih tua itu juga banyak pembelajaran yang saya peroleh dari beliau. Beliau seorang yang juga mempunyai perhatian besar dalam bidang pendidikan keagamaan, pendidikan kebangsaan, sangat mempunyai perhatian. Dan lebih dari itu, beliau juga orang yang terbuka, inklusif. Dia tidak membeda-bedakan. Sejalan dengan apa yang menjadi komitmen nasional kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi pilar-pilar kebangsaan kita, itu juga nampak dari sikap-sikap beliau. Karena itu saya sampaikan, saya masih salah seorang yang merasa kehilangan dengan kepergian beliau. Dan saya tadi sudah sempat ikut sholat di kediaman beliau, dan barusan juga saya sempat berdoa semoga almarhum Profesor Malik Fajar dapat tempat yang layak di sisi Tuhan Allah SWT. Tadi malam jam 19, Bapak kita, Bapak Profesor Dr. Haji Malik Fajar telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas nama PP Muhammadiyah dan Keluarga Besar Muhammadiyah, kita tentu saja sedih ya dan berbelasungkawa, tapi saya yakin dan percaya ya, ini adalah yang terbaik mungkin bagi beliau. Dan saya yakin dan percaya amal ibadah beliau sudah cukup banyak ya. Dan saya berani menyatakan bahwa banyaknya jumlah amal usaha Muhammadiyah, terutama perguruan tinggi kita yang sekarang sudah mencapai angka 170 buah universitas dan perguruan tinggi, itu sangat erat kaitannya dengan diri beliau. Karena teman-teman di daerah yang mendirikan dan berinisiatif untuk membangun perguruan tinggi dan universiti itu terinspirasi ya, oleh beliau. Karena beliau adalah orang yang menurut saya sangat sukses ya. Dan oleh kita warga Perserikatan, beliau adalah suri teladan. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau perbuat untuk diri beliau, keluarga beliau, organisasi Muhammadiyah, bangsa dan negara akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mendoakan beliau, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan dosa beliau diampuni oleh Allah sehingga beliau menghadap kepadanya dengan tenang ya, dan nanti setelah diadili oleh Allah di pengadilannya, beliau akan dimasukkannya ke dalam surga Jannatun Na'im. Itulah doa kita.
dan doa kita bersama ya. Saya itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, kita lihat banyak sekali karang-karang bunga ya. Ini adalah juga suatu tanda bahwa beliau adalah orang baik. Dan yang kedua adalah ini adalah suatu tanda bahwa beliau adalah orang yang telah berkontribusi ya, tidak hanya dari dan untuk Muhammadiyah, tapi untuk bangsa dan negara ini. Saya mengucapkan bela sungkawa tentu, insya Allah beliau husnul khotimah. Pak Prof. Malik Fajar itu adalah guru yang baik bagi anak-anak muda Muhammadiyah khususnya. Dan beliau prototipe tokoh Muhammadiyah yang punya peran kebangsaan yang signifikan. Anda bayangkan beliau memimpin sebagai Menteri Agama, kemudian menjadi Menteri Pendidikan, juga Menko Kesra. Saya pikir beliau bisa menjadi contoh bagi anak-anak muda Muhammadiyah, aktivis Muhammadiyah dimanapun berada, bahwasannya peran kebangsaan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu konkret di tengah kehidupan kebangsaan. Kemudian kedua, Pak Malik itu adalah sosok yang kehidupan kebangsaannya, kehidupan politiknya misalnya itu mudah berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan siapa saja. Beliau sangat luas dalam pergaulan termasuk dalam hubungan politik. Oleh sebab itu kita tentu kehilangan tokoh bangsa, dan kita terutama warga Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah harus banyak belajar dari Pak Malik. Saya tentu mengucapkan selamat jalan kepada guru kita, Profesor Dr. Malik Fajar. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami dari Sivitas Akademika ITB Ahmad Dahlan Jakarta mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya orang tua kita, ayahanda kita, Bapak Profesor Malik Fajar. Beliau adalah guru kita semua, guru bangsa, termasuk ikon dalam Muhammadiyah. Semoga arwah beliau diterima oleh Allah, segala kebaikan dan goresan prestasi itu mudah-mudahan Allah membalasnya dan memberikan pintu yang lapang untuk menuju surga Allah di alam baka. Kami menganggap bahwa beliau adalah memberikan motivasi luar biasa. Saya waktu diangkat menjadi rektor Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, beliau yang memberikan sambutan, beliau yang memberikan saran, memberikan kritikan yang tajam dan konstruktif untuk memotivasi kami di Sivitas Akademika. Beliau menyarankan bangunlah kampus itu dengan solid, penuh dengan persaudaraan. Jangan muncul friksi-friksi, jangan muncul gontok-gontokan, jangan cakar-cakaran. Sebuah kampus kalau misalnya solid, itu menjadi modal sosial untuk membangun kampus tersebut. Itu nomor satu yang beliau sarankan kepada kami, membangun solidaritas, karena itu modal sosial bagi kita semua, terutama di Perserikatan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, beliau sarankan, saya ingat persis, jadikanlah kampus itu sebagai ladang dakwah rahmatan lil alamin, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar, termasuk tentu juga internal. Kemudian yang ketiga, tata kelola kampus dengan manajemen yang profesional. Kampus harus sering ditongkrongi, jangan sering bepergian gitu ya, harus fokus. Dan alhamdulillah itu sampai sekarang masih teringat, dan itulah yang menjadikan modal kami semua di ITB Ahmad Dahlan Jakarta untuk membangun kampus tercinta itu. Sekali lagi selamat jalan Prof Malik, selamat menempuh hidup baru di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat jalan Prof. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Najamuddin Ramli, mantan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Saat ini sebagai Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
banyak sekali kenangan kita dengan Allahyarham Bapak Profesor Abdul Malik Fajar. Beliau memiliki leadership yang sangat kuat. Beliau lugas, luas dan luas. Beliau tidak banyak bicara, tetapi keteladanan yang beliau perlihatkan menjadi cerminan dan menjadi panduan bimbingan bagi kami para kader pemuda Muhammadiyah saat itu. Saya 3 periode di pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di zaman Ketua Umumnya Mas Hajrianto Yetuhari yang sekarang menjadi Duta Besar di Libanon. Kemudian Saudara Imam Adru Qutni yang sekarang menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia. Dan Saudara Abdul Mu'ti yang sekarang menjadi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Saya kira sosok Bapak Abdul Malik Fajar adalah sosok seorang guru, sosok seorang guru Muhammadiyah yang sangat sederhana, yang saya kira layak untuk diteladani oleh para generasi muda, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi kepemimpinan yang sangat luar biasa. Beliau di zaman Orde Lama juga berperan, di zaman Orde Baru juga berperan, kemudian di zaman Orde Reformasi beliau menjadi Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Di zaman Pak Jokowi beliau adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan lama menjabat hampir 8 tahun sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Saya kira beliau juga merangkap Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau adalah salah seorang pucuk pimpinan Muhammadiyah yang sangat piawai dan mumpuni. Jadi saya kira Persyarikatan Muhammadiyah dan bangsa Indonesia kehilangan sosok figur seorang teladan, guru Muhammadiyah, darahnya Muhammadiyah, dan juga kepemimpinannya sangat patut untuk ditiru dan dicontoh. Terima kasih bagi siapa saja yang merasa mungkin berinteraksi dengan Pak Malik Fajar. Kalau ada kesalahan beliau mohon dimaafkan. Dan saya kira dalam perjalanan hidupnya beliau lurus dan insya Allah husnul khatimah, dan beliau dilapangkan kuburnya dan insya Allah mendapatkan surga Jannatun Naim di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, al'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ini orang yang sangat sedih insya Allah dari apa yang pernah saya secara pribadi alami dengan beliau ketika saya menjadi Ketua Korkom Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau menjadi rektor dan betapa kita bekerja bersama untuk membangun peradaban bagi mahasiswa-mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang dan tentu bagi Muhammadiyah dan bangsa. Dan hari ini beliau meninggalkan kita semua. Banyak sekali personal attachment yang saya rasakan secara pribadi sebagai mahasiswa ketika masih dengan beliau di kampus maupun ketika kita bersama-sama di pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi sebagai kader kesedihan itu sangat mendalam dan insya Allah kita berharap ada figur-figur yang serupa dengan Pak Malik yang betul-betul peduli terhadap kita anak-anak muda dan memperjuangkan tentang bagaimana Muhammadiyah ke depan dan bangsa ini ke depan. Jadi kita berharap semoga ketauladanan Pak Malik almarhum yang insya Allah Jannatun Naim bisa diberi jalan yang sangat luas dan bagi kita yang anak-anak muda bisa mencontoh pada apa yang menjadi sikap perilaku dan tentu perjuangan beliau terhadap Muhammadiyah dan pada bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Malik Fajar. Beliau telah wafat kemarin pada hari Senin tanggal 7 September. Akan dikebumikan pada hari ini Selasa 8 September secara militer di Taman Pemakaman Kalibata. Beliau emang berhak dimakamkan di sana karena sudah mendapatkan gelar Mahaputra, gelar kehormatan Mahaputra ketika beliau menjadi Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan.
insya Allah akan berangkat dari rumah duka pada sholat zuhur di Tebet menuju pemakaman Kalibata. Dan kepada para tajiah yang akan berkunjung ke rumah kediaman almarhum, kita akan menyelenggarakan tajiah 4 hari, mulai dari nanti malam sampai 4 hari ke depan. Maka untuk itu kami sampaikan atas nama keluarga, terima kasih pada semuanya yang telah hadir, turut mendoakan beliau, insya Allah beliau husnul khotimah. Banyak jasa-jasa beliau yang telah ditorehkan untuk bangsa, negara, dan Persyarikatan Muhammadiyah khususnya. Demikian. Beliau memang sakit sudah lama. Saya beberapa kali nemanin beliau berobat karena beliau terjatuh di kamar mandi sehingga menyebabkan harus operasi. Dan dari situ mungkin penyebab beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah beliau aman dari penyakit yang mewabah sekarang atau COVID-19. Sebenarnya tadi malam itu nggak dirawat karena kondisi beliau drop, dibawa ke rumah sakit. Menurut keluarga di jalan itu sudah nggak ada. Kita untuk memastikan saja. Faktor jatuh, emang dioperasi di Malang, di rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Jelang Lebaran. Ya, aktivitas beliau setahun ke belakang itu beliau kan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Saya turut menemani beliau menjadi staf pribadi di Dewan Pertimbangan Presiden. Setelah itu karena usia beliau sudah sepuh, usia sudah 81 tahun, maka beliau tidak bersedia lagi untuk dicalonkan. Maka aktivitas beliau hanya menjadi narasumber di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah. Demikian.